Waalaikumsalam. Bapak Ibu silahkan duduk. Selamat pagi. Terima kasih untuk kedatangan Ibu dan Bapak. Apakah benar ini dengan Ibu Sari dan Bapak Rijal? Perkenalkan, nama saya Bidan Suci. Apakah benar ya Bapak dan Ibu akan melangsungkan pernikahan? Baik, di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai persiapan pranikah bagi calon pengantin. Sebelumnya, ini merupakan lembar balik, buku lembar balik, di mana akan membantu Ibu dan Bapak memahami apa yang saya ucapkan atau saya sampaikan ya Bu. Silahkan dilihat ya Bu. Untuk Ibu dan Bapak, tenang saja, privasi dan juga kerahasiaan Ibu dan Bapak akan saya hormati dan saya jaga. Atau janji nikah itu adalah suatu awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk memberikan ketenangan, sakinah, yaitu mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih. Baik Bapak dan Ibu memiliki hak reproduksi dan juga seksual, memutuskan kapan akan mempunyai anak, lalu kesehatan reproduksi dan seksual, mendapatkan informasi lengkap mengenai kesehatan reproduksi dan seksual, serta efek samping dari obat-obatan, alat, dan juga tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan ibu, reproduksi, dan seksual ibu dan bapak. Untuk persiapan pranikah, yang pertama ada persiapan fisik ya. Ibu dan bapak harus menyiapkan fisik ibu dan bapak, yaitu dengan melakukan cek status kesehatan dari mulai persiapan fisiknya itu dari pemeriksaan status kesehatan, mulai dari pemeriksaan tanda-tanda vital sampai dengan pemeriksaan urin. Lalu persiapan gizi, yaitu peningkatan status gizi calon pengantin perempuan melalui penanggulangan kekurangan energi kronis atau anemia ya Bu, agar terhindar dari anemia. Lalu untuk status imunisasi tete, untuk pencegahan perlindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus toxoid, dan juga menjaga kebersihan organ reproduksi. Itu sangatlah penting ya Ibu dan Bapak. Sebaiknya apa saja sih yang dapat Ibu Bapak lakukan untuk menjaga kebersihan organ reproduksi? Yaitu sebaiknya Ibu dan Bapak menggunakan pakaian dalam yang diganti minimal 2 kali sehari, tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat, lalu membersihkan organ reproduksi Ibu dan Bapak, terutama Ibu dari arah depan ke belakang ya Bu. Cara membersihkannya dengan air yang bersih, lalu pakai handuk yang bersih dan kering. Untuk perempuan, Ibu tidak boleh menggunakan cairan pembias vagina ya Bu, karena itu dapat mengganggu keasaman untuk vagina Ibu. Jangan juga menggunakan pembalut yang tipis dalam waktu yang lama, dan juga penggunaan pembalut minimal 4 jam sekali, dan setelah buang air keganti ya Bu. Dan bagi perempuan yang sering keputihan atau berbau berwarna, harap segera diperiksa ya Bu kepada tugas kesehatan, karena itu sangat penting. Dan untuk bapak dianjurkan untuk disunat, karena itu merupakan kesehatan ya. Yang perlu ibu dan bapak ketahui mengenai adanya tindakan kekerasan yang mengganggu pernikahan. Jadi di dalam pernikahan terkadang ada yang namanya kekerasan fisik. Kekerasan fisik sendiri contohnya seperti memukul, menendang, menampar, menjebak, dan lain sebagainya. Untuk kekerasan psikis itu seperti menghina, mengeluarkan komentar yang merendahkan atau melarang atau mengancam. Lalu ada kekerasan seksual, di mana kekerasan seksual itu seperti memaksa dan menuntut untuk berhubungan seksual. Dan penelantaran itu untuk contohnya bapak tidak memberikan nafkah kepada ibu atau melarang ibu untuk bekerja. Nah, lalu ada eksploitasi, di mana itu seperti memanfaatkan, memperdagangkan, dan memperbudak orang. Itu tidak boleh ya ibu dan bapak. Untuk solusi apabila terjadi kekerasan, mengatasinya yaitu dengan sebaiknya ibu atau bapak sebagai suami dan ibu sebagai istri mencari solusi terlebih dahulu untuk berdialog atau berbincang. Langkah-langkah selanjutnya yaitu ibu dan bapak dapat mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit, lalu menceritakan kejadian keluarga, teman dekat atau kerabat ibu dan bapak untuk diskusikannya, lalu melapor kepada pihak berwajib yaitu polisi, unit pelayanan perempuan atau anak, dan mendapatkan pendampingan dari tokoh agama dan lembaga swadaya masyarakat dan juga psikolog atau lembaga bantuan hukum. Baik ibu dan bapak, silahkan dibuka lembar baliknya ke halaman selanjutnya ya. Di situ ada bentuk ketidaksetaraan ya bapak dan ibu. Di situ juga contohnya stereotipi, yaitu pembelaan kepada perempuan atau laki-laki, misalnya laki-laki yang lebih kuat, perempuan lemah.
itu tidak boleh dilakukan. Lalu subordinasi yang diutamakan laki-laki baru perempuan itu tidak boleh dilakukan dan lain sebagainya. Misalkan ibu bisa melihat di lembar balai, ibu lihat di halaman selanjutnya ada organ reproduksi untuk wanita dan ibu. Nah, untuk ovarium sendiri atau indung telur itu merupakan organ yang terletak di kiri dan kanan rahim ibu ya. Itu juga merupakan ujung saluran telur yang terletak di rongga pinggul. Lalu ada tuba Fallopi, yaitu saluran kiri dan kanan yang berfungsi untuk melalui sel telur menuju ke rahim. Lalu ada fimbriae atau umbai-umbai. Lalu ada uterus, merupakan tempat janin berkembang. Lalu ada serviks, ya ibu dapat dilihat di situ ada bagian uterus atau leher rahim, bagian uterus yang berbatas dengan vagina. Lalu ada vagina, ini ada klitoris atau kelentit ya. Lalu ada labia dan lain sebagainya. Maaf sebelumnya, lihat di halaman selanjutnya. Di situ juga ada organ reproduksi untuk laki-laki ya. Bapak dan ibu juga harus mengetahui itu adanya testis, di mana itu adalah berjumlah 2 buah untuk memproduksi sperma ya. Lalu ada skrotum, itu adalah kantung kulit yang melindungi testis. Lalu ada vas deferens, yaitu saluran menyalurkan sperma. Lalu di situ ada prostat, kelenjar-kelenjar menghasilkan cairan mani atau semen yang berguna untuk memberikan makanan pada sperma. Lalu ada penis, juga itu berfungsi untuk alat senggama ya, dan sebagai saluran untuk pengeluaran sperma dan air seni. Baik, halaman selanjutnya ibu bisa dilihat tentunya ibu dan bapak menikah tujuannya untuk mendapatkan keturunan ya. Saya akan menjelaskan mengenai kehamilan. Kehamilan yang ideal itu merupakan kehamilan yang direncanakan ya ibu dan bapak, yang diinginkan, yang dijaga perkembangannya. Nah, untuk kehamilan yang tidak diinginkan juga dapat terjadi akibat hubungan seks pranikah atau kegagalan atau out KB, dan pada unmet need atau wanita subur yang tidak ingin punya anak tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, adapun pilihan orang yang sudah menikah namun ingin menunda kehamilannya, ada beberapa metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan yang ingin menunda kehamilannya, seperti metode modern jangka pendek, contohnya pil, kondom, dan suntik, atau metode modern jangka panjang seperti implan atau IUD ya ibu dan bapak. Lalu ada metode alamiah, yaitu panjang berkala seperti pengukuran suhu basal dan penilaian lendir vagina. Bisa dibuka halaman berikutnya ya ibu dan bapak. Saya akan menjelaskan mengenai proses kehamilan, yaitu yang pertama-tama sel telur melalui tuba Fallopi menuju ke rahim. Nah, embrio biasanya menempel di daerah rahim ya, bisa di ibu bapak lihat. Dan ada di halaman selanjutnya ya, bisa ibu dan bapak lihat. Di situ ada tanda-tanda kehamilan. Ini juga sangat penting untuk bapak dan ibu ketahui. Yang pertama-tama, jika ada tanda-tanda kehamilan, ibu dan bapak harus segera melakukan pemeriksaan. Biasanya untuk mual itu biasanya ibu tidak nafsu makan atau mual dan muntah. Lalu lakukan tes kehamilan menggunakan tes pack. Apabila positif, itu merupakan tanda kehamilan. Jika tidak mendapatkan menstruasi atau haid, merasa mual, tidak ada nafsu makan, kadang juga ibu mengidam atau menginginkan makanan yang jarang ibu atau tidak pernah ibu makan. Kehamilan lebih lanjut, dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung janin. Pemeriksaan ke bidan menggunakan alat. Di lembar selanjutnya bisa ibu dan bapak lihat, di situ ada cara menghitung usia kehamilan, misalnya pada pertama hari terakhir ibu berapa, lalu untuk pemeriksaan hamil positifnya berapa. Pada halaman selanjutnya juga sangat penting untuk bapak dan ibu ketahui, yaitu pemeriksaan kepada ya seperti timbang berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran janin, status imunisasi TT atau tetanus toksoid, minum tablet tambah darah, dan juga konseling kehamilan. Status gizi ibu seperti dengan cara pengukuran lengan atas dan juga pengukuran janin atau pengukuran tinggi fundus uteri. Tentukan juga presentasi janin, denyut jantung janin untuk pemeriksaan kehamilan ya bu. Lalu ada penilaian status imunisasi TT, tablet tambah darah, tes laboratorium, tata laksana hak kasus, dan juga tatap muka atau konseling tentang kehamilan yang dapat ibu dan bapak lakukan. Ibu jangan kelelahan atau mengangkat beban berat
karena itu juga akan berdampak kepada janin. Lalu berbaring 1 jam pada siang hari dan istirahat pada 9-10 jam, karena istirahat itu sangat penting untuk kesehatan ibu saat hamil. Dan berpakaian longgar, menyerap keringat agar ibu merasa nyaman, dan berjalan kaki karena itu merupakan mobilisasi. Ibu juga perlu menggunakan pakaian dalam yang nyaman agar payudara ibu yang membesar saat kehamilan. Lalu untuk posisi hubungan seksual perlu dijaga juga agar tidak menekan perut ibu saat hamil. Untuk aktivitas fisik, ibu dan bapak untuk berjalan kaki 30 menit sampai dengan 60 menit minimal setiap harinya. Ibu sebaiknya menghindari berdekatan dengan orang yang sakit karena itu dapat menular, dan orang yang sedang merokok karena itu tidak baik untuk kesehatan ibu dan janin. Lalu untuk pemakaian obat juga harus sesuai dengan petunjuk dokter, tidak boleh menggunakan obat tanpa resep dari dokter ya Bu. Makan yang bergizi seimbang termasuk sayur, buah-buahan saat pranikah ini yaitu penuh selama kehamilan, dimana harus memenuhi gizi yaitu gizi seimbang, protein ya seperti ayam atau daging dengan kematangan yang baik. Lalu ibu diperkenankan untuk memusu kehamilan. Harus ibu dan bapak ketahui untuk mempersiapkan kehamilan nanti, yaitu kehamilan ada persalinan beresiko, di mana kehamilan dan persalinan beresiko itu contohnya terlalu muda untuk hamil, yaitu kurang dari 20 tahun, terlalu tua untuk hamil yaitu lebih dari 35 tahun, terlalu sering hamil, anak lebih dari 3, atau terlalu dekat atau rapat jarak dari kehamilan 1 dari kurang dari 2 tahun. Lalu adanya keterlambatan untuk mengambil keputusan, mencari upaya medis kedaruratan, terlambat dalam pertolongan medis yang adekuat itu juga sangatlah berpengaruh dan sangat beresiko untuk kehamilan ibu dan juga janin. Bahaya yaitu adanya pendarahan saat hamil, bengkak pada kaki, tangan dan wajah, itu disebut dengan udim. Lalu juga ada demam, panas tinggi lebih dari 2 hari. Lalu keluar cairan ketuban sebelum tiba saat persalinan, muntah terus-menerus, tidak mau makan, berat badan yang tidak naik, itu juga sangatlah berbahaya. Lalu bayi dikandung gerak dan tidak bergerak sama sekali. Di situ juga ada yang perlu ketahui dan pahami, di mana kondisi emosional pada ibu hamil itu dapat berubah-ubah. Nah, ibu juga pada saat hamil, ibu dapat mudah tersinggung, sensitif, uring-uringan, dan itu disebabkan oleh hormon saat kehamilan dan perasaan, misalnya perasaan mudah lelah, mencemaskan, perubahan fisik, ingin diperhatikan tentunya ya. Sini sangat diperlukan sekali perhatian dari bapak sebagai suami terhadap ibu saat hamil ya, juga menyebabkan kepada psikis ibu nantinya. Di sini yang perlu dipahami sederhana yaitu perasaan nyaman dengan misalnya ibu bersantai untuk menenangkan pikiran, meminta ibu untuk membayangkan sebuah tempat yang nyaman saat ibu hamil ya, tenang seperti mendengarkan musik. Gambar selanjutnya ya, dapat ibu dan bapak lihat di sana ada program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi dan juga buku kesehatan ibu dan anak. Di situ hamil ibu akan diberikan buku KIA, di mana buku KIA ini mencatat kesehatan ibu saat hamil, bersalin hingga nipas, serta anak ibu baru lahir hingga balita, dan berbagai informasi untuk memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak, semuanya ada di buku KIA itu. Buku KIA itu tersedia di fasilitas kesehatan seperti posyandu, polindes, puskesmas, pustu, dan dokter praktik rumah sakit bersalin dan lain sebagainya. Nah, untuk tujuannya dari P4K ini yaitu terdatanya sasaran ibu hamil, di mana terpakui lokasi tempat tinggal ibu hamil, identitas ibu, taksiran persalinan ibu, penolong persalinan dan lain sebagainya, dan juga ada perencanaan persalinan agar kita mengetahui apakah ibu dalam keadaan baik-baik saja untuk melahirkan, apakah ibu dalam kehamilan yang sehat atau dan lain sebagainya, untuk memantau gitu. Laksananya pengambilan keputusan yang cepat dan tepat
oleh bidan maupun tenaga kesehatan lain. Untuk nomor selanjutnya, di situ ada tanda-tanda ibu melahirkan. Tentunya saat ibu hamil, yang perlu ibu dan bapak ketahui adanya tanda-tanda saat ibu ingin melahirkan. Yang pertama yaitu perut mulas secara teratur, mulasnya sering dan juga lama, dan keluar lendir mencampur darah dari jalan lahir, lalu keluar air ketuban. Biasanya lahir 12 jam sejak mulas teratur yang pertama. Dari persalinan tersebut datang kepada ibu, sebaiknya ibu dan bapak segera membawa ibu ke persalinan dengan petugas kesehatan yang profesional atau sudah terlatih, merupakan orang yang sudah terampil ya ibu dan bapak dalam membantu persalinan hingga keselamatan ibu dan bayi terjamin. Menggunakan peralatan yang aman, bersih, steril hingga mencegah terjadi infeksi dan bahaya kesehatan kepada ibu dan bayi. Melahirkan, lalu meminum kapsul vitamin A merah segera setelah melahirkan dan satu lagi setelah 24 jam. Nah, segera laporkan kelahiran ibu dan bayi kepada kader. Ibu menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, pada halaman selanjutnya, setelah bayi lahir tentunya ada langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif, di mana dini itu yaitu mendekap bayi agar ia merasa nyaman, ada ikatan batin dengan ibu, biarkan ia menyusui dalam 1 jam pertama kelahirannya. Dan untuk ASI eksklusif yaitu di mana pemberian air susu ibu selama 6 bulan dengan dukungan keluarga, tentunya dampingan dari bapak dan juga keluarga untuk memperhatikan ibu dan bayi saat memberikan ASI. Karena juga ASI eksklusif ini pemberian air susu ibu dari 0 sampai 6 bulan tanpa pemberian apapun selain ASI. Tentunya pemberian ASI atau ASI eksklusif itu sangat dianjurkan karena mempunyai banyak manfaat. ASI mengandung zat gizi yang bernilai sangat tinggi dan baik, tentunya untuk bayi dan untuk pertumbuhannya, untuk perkembangannya, termasuk untuk membentuk imun pada bayi, di mana kolostrum yaitu air susu pertama yang keluar sangat membantu imun bayi, lalu dapat membantu pertumbuhan gigi dan rahang bayi. ASI juga dapat dicerna dan diserap dengan baik oleh tubuh bayi, dan juga menyesuaikan suhu untuk bayi dan anak, serta selalu bersih dan segar. Dan halaman selanjutnya, ya silahkan ibu lihat, di situ juga ada infeksi menular seksual. Ini sangat penting untuk diketahui ibu dan bapak, yaitu infeksi menular seksual ini yaitu penyakit atau bakteri virus yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Seperti contohnya gonore, ya dapat ibu bapak lihat di situ ada gambar-gambarnya, atau kencing nanah. Gonore ini ada gejala-gejalanya seperti yang dapat ibu bapak lihat. Gejalanya pada laki-laki yaitu pada tubuh uretra kenyal putih, kekuningan atau kuning. Lalu gejala pada perempuan seringkali ada tanda gejala seperti putih, kuning, terutama pada daerah mulut, vagina. Nah, untuk pencegahannya, ini untuk setiap pasangan menggunakan kondom, karena hanya dengan menggunakan kondom infeksi menular seksual ini tidak akan tertular. Sekian ibu dan bapak penjelasan mengenai penyuluhan bagi calon pengantin, ibu